Panjang umur lo. Baru aja kita orang habis pada ngomongin lo. Iya. Udah ngomongin apaan sih? Dikirain lo nggak bakal datang, lo nggak? Maklum, pengantin baru, lagi bulan madu, iya nggak? Boro-boro bulan madu, kawin aja gue terpaksa. Jangan ngomong gitu, Bari. Kasihan bini lu di rumah, kedinginan kan. Gimana sih lo? Siapa yang sudi sama perempuan pincang kayak gitu? Mendingan juga gue sama Dina. Ya nggak, Din? Hus, laki-laki bertanggung jawab. Alah, lu suka aja sama gue lo. Goyang terus. Hati-hati ya, Mas. Iya. Saya selalu hati-hati. Kamu juga hati-hati di rumah ya. Jangan pergi kemana-mana. Bu, kok mau ya si Hamidah dikawini sama Sobari? Padahal kalau dia tahu Sobari itu penjudi dan tukang main perempuan, gak bakalan si Mida itu mau. Betul nggak? Betul. Katanya si Hamidah itu taat sama agama. Tapi kok dia mau ya kawin sama si Sobari yang akhlaknya rusak? Jangan-jangan Hamidah dipelet sama Sobari ya? Iya kayaknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pengantin baru nih ya. Hai Midah, kamu nggak nyesel kawin sama si Sobari? Ah, ibu bisa aja. Emangnya kenapa nyesel? Mida, kamu tahu nggak? Suami kamu itu penjudi dan tukang main perempuan lagi. Juga sering ke tempat pelacuran. Maaf loh Midah, ini bukan fitnah. Semua manusia kan punya masa lalu, Bu. Baik buruk perbuatan suami saya, itu kan dulu. Bu, gulanya ya setengah kilo. Ya. Saya dengar belakangan ini Bapak sering meninggalkan tugas sebelum waktunya. Apa benar begitu, Pak Sobari? Rasanya tidak ada yang salah, Pak, dengan pekerjaan saya. Yang penting kan tugas saya juga tidak pernah terbengkalai, Pak. Walaupun memang saya akui saya sering meninggalkan sekolah sebelum waktunya. Ya, kita ini kan seorang pendidik, Pak. Kita harus tunjukkan kepada anak didik kita tentang kedisiplinan kerja, kedisiplinan waktu, dan rasa tanggung jawab kita. Saya hanya memanfaatkan waktu luang saya untuk mencari hasil tambahan di luar, Pak. Saya mohon maaf, Pak Kepala Sekolah sendiri tahu kan berapa sih gaji yang saya dapat setiap bulannya. Bahkan untuk keperluan saya sehari-hari saja masih kurang, Pak. Memang tidak salah, Pak, mencari tambahan di samping itu. Tapi kita sebagai guru, kita harus punya komitmen dan tanggung jawab profesi. Kalau boleh saya tahu, apa kerja sampingan Bapak Sobari? Apa itu penting, Pak? Maaf, saya agak keberatan untuk mengatakannya. Bu Lasri, kenapa Hamidah belum juga kelihatan, Bu? Bu, Pak Ustadz itu anak keterlaluan. Sejak Hamidah menikah, belum pernah datang ke rumahnya. Lalu siapa yang ngabarin Hamidah, Bu? Percuma, Pak Ustadz. Hamidah itu sudah melupakan ayahnya. Padahal dia tahu ayahnya sakit-sakitan.
benar-benar nggak punya pikiran ya. Saya ikhlas kalau kamu pergi ke sana. Lagi pula kan yang meninggal bapak kamu sendiri. Masa sih kamu nggak mau ke sana? Gimana kamu ini? Saya nggak berani, Mas. Takut melanggar amanat suami. Hah? Besok kita harus ke sana. Sejak dulu, Mida, kamu tidak masuk hitungan di dalam rumah ini. Makanya ayah kamu sedikit pun tidak memberikan warisan sama kamu. Kalau ayah kamu sayang, kenapa dia mau mengawini aku? Hah? Mas, Mas, tunggu. Sabar, Mas, istighfar. Apa salah saya, Mas? Dasar perempuan goblok kamu! Kamu tuh benar-benar gak ada gunanya. Kenapa kamu nggak mau nuntut kalau kamu juga punya hak? Kamu mau kita terus-terusan hidup kayak gini? Maafkan saya, Mas. Ah! Aku benar-benar tertipu. Apa maksud Pak Sobari? Heh, kenapa kamu nggak bilang dari dulu kalau kamu tuh nggak dapat warisan dari ayahmu? Kamu pikir untuk apa aku mau ini kamu, ha? Siapa yang mau nikah dengan gadis cacat seperti kamu? Kalau bukan karena harta dan kekayaan. Dasar perempuan goblok. Ya Allah, selamatkanlah suami hambamu ini, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, tunjukkanlah ia jalan yang benar, ya Allah.